Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ide Bisnis Now, teman-teman. Nah, untuk beberapa hari ini kita belum bisa bikin konten outdoor di luar karena di kota saya lagi sedang ada PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Jadi teman-teman, kita akan bahas tentang bagaimana kiat sukses menjadi seorang pedagang atau menjadi seorang pebisnis muda, ya teman-teman. Namun sebelumnya tekan dulu tombol subscribe di bawah ini, ya teman-teman, untuk membantu channel ini jauh lebih baik lagi dan lebih berkembang ya. Oke, tanpa panjang lebar kita akan bahas. Nah, let's go. Ingin sukses berdagang? Berikut ini adalah 8 cara sukses usaha pedagang bagi seorang pemula. Apa saja teman-teman tips sukses ingin sukses berjualan? Yang pertama, kalian harus bisa menjaga nama baik. Nah, menjaga nama baik itu adalah peranan yang sangat penting dalam memulai sebuah peluang usaha. Artinya kenapa teman-teman? Kalian harus bisa menjaga nama baik brand yang Anda bawa kepada pelanggan kalian. Dan menjaga nama baik juga butuh proses untuk kebaikan bisnis Anda di masa yang akan datang. Nah, teman-teman bisa dilihat ya nanti. Menjaga nama baik ini bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi bisa mewujudkan hal-hal tersebut dengan berbagai cara. Yang pertama, teman-teman harus bisa menjaga produksi barang. Jadi kualitas barang, produksi barang tuh harus sama ketika Anda berjualan dengan yang pertama sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan kualitasnya harus tetap sama. Seperti itu ya. Yang kedua, kalian ramah dalam pelayanan. Nah, pelayanan ini sangat penting sekali teman-teman, apalagi kita berbentuk jasa ya. Nah, apalagi berbentuk jasa seperti kalian berdagang online. Nah, itu jasa itu sangat penting sekali, ramah dalam pelayanan. Kemudian selanjutnya adalah tepat waktu ketika menyelesaikan orderan. Nah, ini komitmen ini sangat penting sekali. Bagaimana bisa menjaga nama baik kita kalau kita nggak bisa on time. Jadi on time itu sangat penting sekali dalam dunia bisnis karena pelanggan itu biasanya nggak kecewa teman-teman kalau kita on time. Oke? Nah, selanjutnya adalah jujur. Jujur artinya kita tidak mengurangi kualitas timbangan. Jujur dalam artian kata kita tidak mengurangi dari kualitas bahan yang kita buat. Artinya teman-teman, jadilah pedagang yang merintis dengan usaha jujur. Oke. Nah, selanjutnya adalah harga yang bersahabat. Nah, teman-teman, dengan harga yang bersahabat artinya teman-teman bisa mengimbangi dengan pesaing-pesaing lainnya. Jangan sampai kalian memulai sebuah peluang usaha bisnis tapi kaliannya memecah belahkan harga, artinya kalian merusak pasaran. Itu sangat tidak dibenarkan sekali dalam etika berdagang dan memulai sebuah peluang bisnis. Oke, sampai di sini teman-teman bisa dimengerti ya apa yang saya jelasin. 2 tips sukses menjadi seorang pedagang pemula ya. Nah, selanjutnya teman-teman. Selanjutnya adalah mulai dari hal yang sederhana di lingkungan sekitar kita. Artinya seperti ini. Jika kita memulai sebuah peluang usaha, misalkan kita berjualan tas, target utama kita nggak orang luar terlebih dahulu, tetangga kiri kanan, keluarga, kemudian teman, sahabat, ataupun keluarga jauh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena target utama kita memulai dari hal-hal yang sederhana, dari keluarga, kemudian dari teman. Nah, dengan banyaknya relasi ini nantinya, relasi ini akan terbentuk sendiri, akan terbentuk sebuah jaringan. Nah, jika dari teman-teman, dari keluarga sudah memberikan energi positif teman-teman untuk bisa merekomendasi, oh teman-teman kalau ingin belanja di sini loh. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi memulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu di sekitar kehidupan Anda. Baik, yang selanjutnya tadi yang ketiga ya, ini yang keempat. Yang keempat artinya harus menguasai pasar. Teman-teman, sebelum terjun ke lapangan, sebelum terjun memulai sebuah peluang bisnis, kalian harus amati. Oh, pangsa pasar ini kira-kira apa ini? Misalkan saya berjualan online, jualan tas. Kalian harus lidiki sumbernya dari mana, suppliernya dari mana, produksinya dari mana. Jadi dengan kalian menguasai harga pokok ini,
tentunya kalian akan meminimalisir kerugian yang terjadi. Kalau saya jual tas ini seperti ini, ongkirnya berapa, terus kerugiannya, resiko di jalannya seperti apa. Jadi wajib harus kalian menguasai pasar. Baik ya teman-teman. Baik, yang selanjutnya adalah merubah pembeli menjadi mesin produksi. Nah, sudah saya jelasin, merubah pembeli menjadi mesin produksi. Artinya kenapa teman-teman? Ini erat kaitannya dengan nomor 3, yaitu memulai dengan hal yang sederhana di sekitar kita. Nah, sama halnya dengan nomor 5 ini teman-teman, merubah pembeli menjadi sebuah mesin promosi. Ini sangat penting sekali. Artinya gini teman-teman, ketika teman-teman berjualan online, jualan tas misalkan, ada orang yang sudah deal, mereka senang dengan kita minta mereka untuk bikin testimoninya. Iya, jadi bikin testimoninya bagaimana bisa sukses. Tolong dong kasih saran gimana pelayanan saya, kualitas barangnya. Nah, dengan ada hal itu nanti kalian bisa dengan sendirinya menjadi sebuah mesin promosi. Itu promosi yang sangat efektif sekali testimoninya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman seorang pedagang online, testimoni itu penting banget untuk melihat rating dari sebuah toko yang kita jual ini. Baik teman-teman, bisa dimengerti ya. Itu 5 ya. Kemudian yang keenam adalah bekerja dengan cerdas. Ya. Dalam artian seperti ini teman-teman, kita bekerja nggak hanya menggunakan otot saja, tapi kita menggunakan akal dan pikiran kita. Nggak apa-apa ada WA masuk ya. Nah, jadi kita harus bisa bekerja dengan cerdas. Artinya kita bisa mengandalkan teknologi yang ada. Kita nggak bisa lagi melakukan promosi door to door, keluarga, ke teman. Oh iya Tono nih, enggak, kita udah cukup zaman canggih ini, udah cukup banget. Generasi milenial 4.0 ini tinggal kalian, genggaman kalian ada di dunia ini, ada dalam genggaman kalian lah. Kok ribet banget ya nyebutnya. Nah, artinya gini teman-teman. Kerja cerdas itu selain kalian bekerja dengan otot kalian produksi barang, kalian sebagai tim promosi misalkan penjualan online, ya kalian harus bisa manfaatin dengan kemajuan teknologi saat ini. Nah, jadi kalian harus bisa memaksimalkan teknologi mulai dari media sosial, kemudian internet marketing, marketplace. Ya kalian harus maksimalkan hal itu. Jadi nggak selamanya kerja dengan otot, bisa dengan kerja dengan cerdas menggunakan jaringan internet dan teknologi. Oke? Yang ketujuh teman-teman, ini meningkatkan investasi. Nah, investasi ini ketika kalian usaha sudah mulai maju, toko online sudah mulai besar, sudah mulai banyak cabangnya, kalian harus bisa berinvestasi bagaimana bisa menjadi sebuah modal nantinya. Jangan kita terlena ketika udah mulai berkembang, uangnya kita hura-hura, kita belanjain, jalan-jalan. Enggak, kita harus investasikan ke berbagai tempat yang bisa menghasilkan uang dan pundi-pundi keuangan lainnya. Misalkan, kalian sudah jualan online, kalian wajib harus punya toko yang sifatnya offline. Kalian harus punya warung. Jadi ada investasi seperti itu. Jadi ketika online-nya lagi sepi, kalian bisa manfaatin hal dari offline tadi, buka warung, berjualan ini, berjualan itu. Nah, itulah pentingnya kita bagaimana cara berinvestasi ketika usaha sudah mulai maju dan berkembang. Oke? Dan yang terakhir teman-teman, kreasi dan inovasi. Seorang penjual online itu wajib banget memiliki kreasi. Artinya kalian bisa melihat sebuah toko yang sudah besar, misalkan Bukalapak, Shopee. Nah, kalian amatin, tiru dan modifikasi. Jadi ilmu itu akan sangat berarti sekali untuk teman-teman yang baru memulai sebuah peluang usaha, yang bisa untuk jadi rekomendasi kalian bagaimana cara berinovasi. Ya, jadi kalian nggak bisa monoton. Seorang pedagang online itu harus kritis dan inovatif. Bisa membaca peluang, ya. Bisa membaca peluang bagaimana bisa kita bertahan di masa-masa sulit. Jadi nggak harus langsung sukses loh teman-teman. Membuat sebuah toko online itu nggak harus kalian langsung sukses, enggak. Tapi kalian juga harus butuh proses dari nol, step by step-nya teman-teman. Oke, itulah teman-teman 8 kiat sukses untuk memulai sebuah peluang usaha. Semoga bisa memotivasi kalian untuk tetap semangat mengerjakan pekerjaan kalian, terutama untuk berbisnis pemula seperti saya juga. Saya juga sama-sama belajar ke teman-teman yang lainnya yang sudah punya
pengalaman bagaimana memulai sebuah peluang usaha. Karena untuk beberapa minggu dan beberapa bulan ini kita nggak bisa produksi video di luar, jadi saya berbagi tips bagaimana cara untuk sukses menjadi sebuah pengusaha muda. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Jangan lupa silakan share dan teman-teman komen jika terdapat komentar yang positif untuk kebaikan channel saya, dan silakan share ke teman-teman lainnya untuk memberikan motivasi bahwa kita tidak bisa berpangku tangan terhadap diri kita dan kita harus tetap maju bersama melawan COVID pandemi ini ya teman-teman. Demikianlah teman-teman, tetap semangat di rumah menjalani stay at home, jangan lupa jaga jarak, gunakan masker, dan social distancingnya harus tetap dijalani, dan untuk tidak mudik dulu tahun ini. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time tomorrow guys.